Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami mau bernyanyi, bersorak atas Engkau Tuhan, sebab Engkau hebat Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Penghibur
Pagi hari ini kami hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut kami. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan tersipu-sipu malu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Oleh karenanya, jemaat Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang berbahagia karena kami belajar hidup takut akan Kau, dan kami hidup berlindung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau berikan satu hari lagi untuk kami menikmati Engkau dan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Kau berikan kami sukacita-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji-muji dan meninggikan Kau. Kau berkata Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa masuk dalam kemuliaan-Mu. Tarik setiap jiwa kami Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, tidak seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau bukan Bapa sendiri yang menariknya. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini aku percaya ada hati setiap kami yang ditarik mendekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah itu Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami letakkan segala pikiran manusia kami, agar kami dipenuhi oleh pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya pagi hari ini yang letih lesu berbeban berat akan diberikan penghiburan. Hari ini kalau ada yang sedang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Hari ini yang sedang mengalami kesedihan, kepedihan, terluka hatinya, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, ingin mendapat yang terbaik seperti Maria dapat yang terbaik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Siapa yang tadi waktu nyembah Tuhan, saudara merasakan hati saudara dijamah oleh Tuhan? Saudara merasakan gak dijamah sama Tuhan? Saya kalau ada dalam hadirat Tuhan tuh gak pernah tahan. Gak tahu, saya percaya di dalam hadirat Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain dari berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa sebutkan tempat yang paling indah di dunia ini. Tapi bagi saya, di dalam hadirat Tuhan itulah tempat yang paling indah. Karena kita bertemu muka dengan pencipta kita, kekasih jiwa kita. Amin.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau kasih kesaksian sedikit. Semalam waktu saya, Yobel lagi main keyboard, dia lagi nyembah Tuhan, main keyboard. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu firman. Firman yang barusan saya baca. Di Mazmur 34. Dan Tuhan itu, saudara percaya nggak kalau Tuhan berbicara secara pribadi, Dia bukan hanya berbicara. Dia memberikan kita pewahyuan. Dia memberikan kita sesuatu yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita terbersit dalam hati kita, belum pernah kita bayangkan. Dan saya bilang sama Yobel, coba kamu main. Dia main, saya ayat tadi saya iniin, saya perkatakan, dan itu jadi lagu. Saya nggak ngerti ya, kalau saya ini nggak begitu ngerti dengan notasi musik. Tapi karena saya suka nyembah Tuhan, saya percaya Tuhan yang memberikan itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Hendak memuji Tuhan, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saya mendorong saudara-saudara yang suka musik, yang suka main musik, yang melayani di tim musik, jangan batasi dirimu hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada. Izinkan Tuhan berbicara dalam hidup. Mazmur mengatakan gini, Tuhan memberikan aku nyanyian baru, maka orang melihatnya menjadi takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Saudara percaya nggak? Ketika saudara nyanyikan nyanyian baru, orang bukan hanya mendengar engkau menyanyi, orang akan melihat kuasa Tuhan. Ada amin? Jadi saya mengajak jemaat Tuhan, ketika kau renungkan firman Tuhan, jangan cuma dibaca dalam hati. Keluarkan suaramu. Bila perlu, lakukan itu. Kalau saudara kita sebelah, mereka kalau baca ayat-ayat sucinya itu dibilang mengaji. Saudara tahu artinya mengaji? Menyanyikan. Makanya mereka lebih banyak hafal firman yang mereka baca daripada kebanyakan orang Kristen. Siapa yang mau diubahkan hatinya oleh Tuhan? Saudara mau berubah?
Saudara mau diberkati Tuhan lebih lagi? Bacalah firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan cara yang sama. Amin. Amin. Lagu tadi belum sepenuhnya sempurna aransemennya. Saya percaya nanti kita buat lebih bagus. Puji Tuhan, salah satu lagu yang saya buat sudah ada di YouTube, didengar di seluruh dunia di masa-masa pandemi ini, dan banyak sekali saya dapat tanggapan dari teman-teman dari seluruh dunia bahwa lagu itu sangat memberkati mereka di masa-masa pandemi seperti ini. Dan saya ambil dari Mazmur 91, saudara sudah pernah dengar semua kan? Saya nyanyikan itu. Tadi malam Tuhan kasih lagi Mazmur 34. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan penghiburan dan kekuatannya bagi kita. Amin. Ada amin, saudaraku? Pagi hari ini kita akan dilayani oleh salah seorang yang menjadi pemimpin di dalam jemaat ini. Ada beberapa orang pemimpin, ada 10-12 orang pemimpin di dalam gereja lokal ini, dan mereka mengembalakan kelompok sel. Dan memang di tahun ini saya mempush mereka untuk mulai berani menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat. Karena saya percaya usia ini nggak jadi tambah muda. Usia ini bertambah terus menjadi tua, betul? Suatu saat kalau saya dipanggil Tuhan, kita nggak pernah tahu. Saya percaya akan ada pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di gereja lokal ini. Amin. Ada amin, saudaraku. Dan kalau bulan-bulan yang lalu sudah pernah ada saudari kita Erna, Pak Parlin, Pak Hanes. Hari ini saya mau kasih kesempatan untuk saudara kita Bapak Alfian untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ditaruhkan Tuhan di dalam hatinya. Saya bilang sama dia, gak perlu khotbah yang luar biasa, yang heboh-heboh. Apa yang kamu alami saja. Apa yang kita alami kebenaran firman Tuhan itu sampaikan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Ada amin, saudaraku. Siapapun yang menyampaikan itu. Ya, saya sangat senang kalau anak-anak saya suka bagikan firman Tuhan. Ketika mereka habis baca firman, mereka ngomong sama saya. Saya senang sekali. Saya diberkati. Hari ini siapa yang percaya saudara akan diberkati? Amin. Saudara percaya akan diberkati? Saya persilakan untuk Bapak Alfian maju ke depan dan kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih, Pastor. Selamat pagi gereja Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Pastor Jeffrey Huta Barat. Terima kasih Pastor yang sudah memberikan saya kesempatan pertama kali hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kuasa Tuhan bagi anak-anak muda Bapak Ibu. Saya juga yakin dan percaya bahwa apa yang saya bagikan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Tetapi bukan hanya saja bermanfaat Bapak Ibu, saudara sekalian ya, tetapi juga akan menjadi rema bagi umat Tuhan di tempat ini, terutama khususnya bagi anak-anak muda. Ada amin? Oke, singkat dari saya pada pagi hari ini, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, sebenarnya kita juga berbicara tentang kuasa. Tentang kuasa ya. Saya yakin dan percaya bahwa ayat firman Tuhan itu punya kuasa yang akan menjadi landasan atau pondasi bagi kehidupan kita semua. Dan pada hari ini ayat firman Tuhan itu ada di dalam kitab Amsal.
Ini ayatnya. Saya nanya dulu kepada anak-anak muda, siapa yang suka baca kitab Amsal? Tinggi dikit tangannya, saya bisa. Anak muda, yang masih muda dan anak muda dan masih. Kitab Amsal itu kitab hikmat ya buat anak-anak muda. Jadi bagi saya ini penting sekali. Amsal itu ada 31 pasal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buat anak-anak muda, setiap hari kita bisa membaca Amsal itu satu pasal satu hari. Karena tiap hari kita menghadapi banyak hal dalam hidup. Jadi kita butuh hikmat Tuhan, butuh marifat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan pagi hari ini ayat firman Tuhannya ada di Amsal 22 ayat 6. Boleh satu orang anak muda berdiri bacain firman Tuhannya? Satu orang anak muda? Saya minta anak muda. Yobel. Silakan Yobel berdiri, Bel. Ayo Bel, baca Bel. Amsal 22 ayat 6. Oke, ada kata didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi anak muda itu harus dididik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada amin? Siapa yang percaya bahwa anak muda itu langsung bisa semuanya? Saya nggak percaya. Anak muda itu harus diajarin banyak hal. Saya dulu waktu baru bertobat, lahir baru tahun 2000. Yang diminta sama orang tua saya, mama saya adalah pertama kali saya ngomong sama mami saya, "Mam, saya bertobat, saya minta maaf sama mami dan saya mau berubah." Oke, kata mami saya, "Mulai besok mami cuma pengen lihat kamu bangun pagi," kata mami. Saya dulu bangun paginya itu bukan ukuran saya itu jam 10 pagi. Itu paling pagi Bapak Ibu. Tanya mami saya ada hadir di sini. Saya masih kuliah waktu itu di kampus Musi. Setia Musi waktu itu, belum jadi Unika Musi. Saya bangun paling pagi itu jam 10 pagi. Belum sikat gigi, belum apa-apa, langsung remote TV, nyalain TV. Tiap hari begitu. Langsung sarapan. Tapi begitu saya bertobat, mami saya langsung minta bangun pagi paling lambat jam 7. Terus disuruh apa? Nyuci piring, rendam pakaian yang mau dicuci, nyapu, bersihin bak. Setiap hari ada aja akal mami saya untuk nyuruh saya bekerja. Sampai lulus kuliah. Ke warung, beli apa? Bantuin mami, masak di dapur. Ternyata ilmu-ilmu seperti itu berguna waktu saya merantau. Siapa yang di sini nggak bisa nyuci piring? Ayo, jujur aja. Anak muda. Nggak ada yang ngaku kan? Nyapu, ngepel. Ketika Anda merantau, itu semua ilmu bakal kepake. Jadi penting sekali Anda punya skill, basic life skill dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak muda. Ada kata didiklah tadi ya. Nah ini yang keduanya. Satu orang lagi bacain. Coba, Tony. Berdiri Ton. Bacain ayat firman Tuhan ini. Oke, dibilang kebodohan melekat pada hatinya, bukan otaknya. Anak-anak muda tuh cerdas-cerdas kok, pinter-pinter. Anak sekarang tuh IQ-nya udah di atas 130-an mungkin, 140-an. Gampang menyerap pengetahuan. Tapi yang bodoh itu hatinya. Dibilang apa? Melekat. Jadi melekat itu apa? Kalau dibilang stiker tuh menempel dengan erat. Jadi kalau kita mau mengubahkan anak-anak muda, kebodohan itu harus dilepasin dari hati mereka. Makanya anak muda kadang-kadang masih suka salah. Bukan kadang, sering kali salah. Masih muda, udah mau bicara pasangan hidup. Kerja aja belum, udah mikirin pasangan hidup. Ya kan? Mau mikirnya macam-macam, mau punya bisnis ini dan itu. Lulus kuliah aja belum. Seperti itu. Jadi coba, anak-anak muda itu banyak sekali kebodohan-kebodohan yang dilakukan di masa mudanya. Termasuk saya yang bicara. Selanjutnya, saya ingin memberikan ilustrasi singkat tentang anak muda. Salah satu quote yang paling melekat pada diri saya dari Bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, tentang anak muda itu seperti ini. Beliau pernah katakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya." Tetapi dia juga tambahkan ada, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."
Pada saat itu Bung Karno ini adalah salah satu pemimpin dunia yang sangat disegani. Dunia mengakuinya pada saat itu. Dan Indonesia juga sangat menghargai beliau karena beliau adalah bapak pendiri bangsa kita, sekaligus proklamator bangsa kita. Selanjutnya. Yang kedua, bahkan sejarah kita juga mencatat bahwa bangsa Indonesia ini berdiri atas jasanya para anak-anak muda yang pada saat itu berani untuk mengambil langkah besar untuk menyatukan visi untuk bisa berdirinya bangsa ini. Bahkan jauh sebelum bangsa kita merdeka. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. 7 tahun lagi 100 tahun ya, 1 abad ya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 2021 kemarin. Tahukah Anda bahwa tempat terselenggaranya Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 itu, tahu nggak tempatnya itu apa? Itu adalah sebuah rumah kos-kosan. Siapa yang pernah ke Jakarta? Oke, yang pernah mampir ke Museum Sumpah Pemuda siapa? Di Jalan Keramat Raya nomor 106. Kalau main ke Jakarta jangan main ke mall. Saya sarankan mainnya ke museum. Saya pernah masuk ke rumah itu. Kami bawa anak-anak youth gereja di Jakarta. Kalau saya masuk ke ruangan di mana diorama Sumpah Pemuda itu ada, itu merinding Bapak Ibu. Merindingnya bukan karena serem, tapi merinding karena aura anak mudanya tuh tinggal di situ. Karena di tempat itu diputarkan lagu Indonesia Raya secara instrumental dan rasanya benar-benar kayak gairah anak mudanya itu kuat sekali di tempat itu. Nah, di situ ada dituliskan apa? Tempat itu adalah sebuah rumah kos-kosan dan pemilik tempat itu adalah seorang etnis keturunan Tionghoa bernama Si Kong Lian. Jadi buat kita semua yang keturunan Tionghoa atau Chinese, ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peran anak-anak muda yang keturunan etnis Tionghoa di dalam pergerakan bangsa ini. Ya, jangan malu, jangan minder untuk masuk ke dalam organisasi, untuk masuk ke dalam pemerintahan. Anda yang anak muda keturunan Tionghoa, saya masih ingat dulu ya, saya SMA aja, zaman Soeharto itu saya pengen tes Akabri. Cuma gagal, tinggi kurang bos. Ya, saya dorong anak-anak muda untuk masuk ke dalam pemerintahan. Lembaga manapun, BUMN sekarang terbuka untuk anak-anak yang nggak ada lagi pribumi, non pribumi, nggak ada lagi namanya WNI keturunan. Kita semua warga negara Indonesia. Ada amin? Jadi jangan takut bersaing. Jangan takut untuk masuk tes ke perguruan tinggi negeri. Saya sudah lihat banyak sekali sekarang anak-anak muda itu masuk. Bahkan ada beberapa orang-orang keturunan Tionghoa yang masuk ke pemerintahan. Mereka ada di TNI, Polri, bahkan ada di dalam pemerintahan. Kita lihatlah salah satu contohnya Pak Ahok, komisaris Pertamina. Oh, itu luar biasa pencapaiannya. Jadi jangan takut. Jangan hanya buka toko. Jangan hanya pekerjaannya ujung-ujungnya toko HP. Jangan. Engkau onci, itu bisnisnya orang Chinese. Jangan. Kita harus coba masuk ke hal-hal yang lain. Di luar kebiasaan sebelumnya. Dan kos-kosan bersejarah ini pada zaman penjajahan Belanda tersebut adalah tempat tinggal mahasiswa yang bersekolah di Sekolah Kedokteran Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum Batavia atau RHS. Ini anak-anak kedokteran ternyata. Kayak Yobel nih, anak kedokteran Unsri. Ini sekolahnya di tempat ini. Di rumah ini maksudnya. Di rumah ini mereka tinggal. Dan tempat kos tersebut menjadi semacam base camp atau markas atau rumah pergerakan bagi anak-anak muda pada zaman itu. Dan di tempat itulah menjadi tempat lahirnya Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928. Masih hafal Sumpah Pemuda? Anak-anak muda? Masih ya? Nanti dites habis ibadah. Ya? Saya pengen tes nanti. Masih ingat gak 3 Sumpah Pemuda itu? 3 poinnya itu. Nah, yang selanjutnya, contoh-contoh tokoh-tokoh anak muda yang ada di dalam Alkitab.
Yang pertama, Yusuf bin Yakub. Pada saat itu Yusuf berusia 17 tahun. Ada di kitab Kejadian ya. Pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Ketika ia dibuang oleh saudara-saudaranya dan terus mengalami berbagai macam pencobaan serta proses pembentukan dari Tuhan selama bertahun-tahun. Anda semua tahu bagaimana cerita tentang Yusuf. 13 tahun lebih dia mengalami banyak kesusahan. Dibuang ke dalam sumur, diambil lagi, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, kerja sama Potifar, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Ya kan? Jadi untuk menjadi seorang anak muda yang hebat, Anda juga harus mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Alkitab mencatat, Yusuf naik menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir di bawah perintah Firaun pada usia 30 tahun. Alkitab mencatat di Kejadian pasal yang ke-41 ayat ke-40 dan 41. Yang kedua, Daud diurapi pertama kali oleh Nabi Samuel di usia sekitar perkiraannya usia 15 sampai 17 tahun. Lalu naik menjadi raja pada usia 30 tahun. Alkitab juga mencatat Daud naik menjadi raja itu pada usia 30 tahun. Di 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Yang ketiga, contoh tokoh anak-anak muda lagi. Ini ada 4 orang anak muda. Namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Yang dibawa ke istana Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk dididik selama 3 tahun. Dan kemudian bekerja di dalam istana raja. Ada di dalam kitab Daniel. Ini adalah tes CPNS pertama kali di dalam sejarah Alkitab. Ya, jadi penerimaan pegawai negeri sipil sudah ada di dalam Alkitab. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda baca Alkitab, anak-anak muda, jangan hanya baca Amsal lagi, Mazmur lagi. Baca Perjanjian Lama. Jangan hanya baca kitab Wahyu. Akhir zaman mulu. Baca. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab juga ada kontes kecantikan pertama kali di dunia? Itu di kitab Esther. Anda kalau baca bisa lihat di sana. Oke. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam inti khotbah pada hari ini. Anak muda itu masa depan gereja. Amin Bapak Ibu? Ada amin anak-anak muda? Kok aminnya setengah-setengah nih? Kayaknya kurang bergairah nih, kurang semangat hari ini. Di sini saya akan memfokuskan betapa pentingnya peranan kita sebagai umat Tuhan untuk membangun, menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, daya upaya kita, bahkan apa yang kita miliki bagi anak-anak muda yang dampaknya suatu hari nanti akan mempengaruhi segala sektor kehidupan bermasyarakat dan juga memiliki peranan besar bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja Tuhan di era milenial sekaligus era digital sekarang ini. Jadi nggak heran kalau saya dan istri kami tiap minggu membuka pintu rumah kami untuk anak-anak muda hadir, datang, main, berkumpul, fellowship, belajar firman Tuhan. Apa aja. Padahal saya tahu rumah saya sempit. Saya tahu tempat saya itu, rumah saya itu nggak 100% layak untuk jadi tempat nongkrong yang ideal. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tempat itu akan menjadi rumah di mana anak-anak muda dilatih. Kami berdua selalu beriman, mendoakan hal tersebut. Untuk melihat banyak anak-anak muda lahir dari rumah kami. Lahir secara rohani maksudnya. Mereka akan menjadi anak-anak rohani yang suatu hari nanti, mereka akan menjadi penerus gereja Tuhan, penerus di bangsa ini juga. Kami beriman Bapak Ibu. Kami bukan hanya kumpul-kumpul kongko-kongko nggak karuan. Tapi melatih mereka, memuridkan mereka. Pertanyaan dari saya sekarang. Sadarkah Anda bahwa anak-anak muda itu menyimpan sebuah potensi kekuatan yang sangat amat besar bagi pertumbuhan gereja Tuhan sekarang ini? Kitab Mazmur katakan di Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Ada amin? Selanjutnya,
Di dalam Alkitab Perjanjian Baru pun, tepatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 13b dan 1 Yohanes 2 ayat 14c, bahwa anak-anak muda itu punya kuasa untuk mengalahkan hal-hal yang jahat. Ini ayatnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang kedua, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dibilang, karena kamu kuat. Orang-orang muda itu adalah orang-orang yang kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Saya mau tekankan kepada Anda, anak-anak muda, Anda harus sebagai orang muda, Anda harus memegang teguh firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang harus Anda pegang. Dibilang apa? Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu nggak bisa ngaku-ngaku diri kamu kuat. Ada anak muda boleh berotot, badan tinggi, besar, gede, berotot. Tapi kalau nggak pegang firman Tuhan, dia lemah. Saya nggak percaya. Harusnya anak muda tuh yang dilatih bukan hanya otot jasmaninya, otot rohaninya pun harus dilatih. Saya, Ciro, Mardi, Nokris pernah nge-gym bareng kami. Melatih otot jasmani kami. Sampai sakit-sakit rasanya tiap kali habis latihan. Tapi saya tahu, itu ada batasnya. Makanya latihan badani dibilang itu ada batasnya. Tetapi ibadah itu untuk kehidupan yang kekal. Jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk baca firman. Jangan malas untuk menguji menyembah Tuhan di masa muda Anda. Makanya kembali lagi kepada tadi, Amsal 22 ayat 6 tadi. Anak-anak muda itu sangat cepat sekali belajar, meniru, melakukan, bahkan beradaptasi dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitar mereka. Apapun itu, apakah itu hal-hal yang baik maupun juga hal-hal yang buruk. Anak muda sekarang cepat ya, kalau ada aplikasi yang baru, TikTok lah, apa-apalah, game yang baru. Game yang terbaru apa nih sekarang? Michael, game apa Mike? Yang Valorant main yang Yobel main tuh mungkin. Dulu zaman saya itu cuma Counter Strike, masih 1.7. Ini sekarang udah Valorant, udah PUBG ya, Mobile Legend, apalagi. Itu luar biasa. Mereka cepat sekali di era digital ini, mereka beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Jadi untuk seorang anak muda bisa mencapai atau menemukan potensi hidup mereka, untuk mencapai panggilan tertinggi hidup mereka di dalam Tuhan, atau bahkan mencapai potensi diri yang mereka miliki secara maksimal, maka seorang anak muda itu, apalagi yang mengaku dirinya Kristen, sudah bertobat lahir baru, seharusnya sudah mau atau sudah masuk ke dalam sebuah zona yang namanya proses pemuritan. Saya nggak percaya kalau anak muda bilang, saya udah bertobat lahir baru kok, saya udah dibaptis air, saya udah dipenuhi Roh Kudus, terus saya udah melayani, and then saya cuma tanya satu pasti, kamu dimuridin sama siapa sekarang? Oh, ini kesaksian saya Bapak Ibu. Saya pernah menemukan anak muda waktu di Jakarta, kerja di salah satu bank swasta yang paling besar di Indonesia. Kebenaran anak muda ini khotbah di persekutuan doa daripada sekolahnya yang didirikan oleh bank ini. Jadi waktu itu kebenaran ketua daripada persekutuan doa tersebut adalah anak rohani saya yang namanya Yusuf. Kebenaran namanya juga Yusuf Effendi. Sekarang dia ada di kota di daerah Indonesia Timur, tepatnya di Ambon. Wah, saya bilang, Yusuf, suatu hari kamu akan jadi kepala kantor wilayah bank tersebut di provinsi itu. Siap-siap, saya bilang. Dulu dia mau mati-matian mau balik ke Jakarta. Saya bilang, enggak, Tuhan enggak bakalan bawa kamu dulu ke kota besar, tapi Tuhan akan bawa kamu ke daerah. Tapi justru di daerah lah karir dia melejit. Naik pangkatnya cepat justru. Nanti beberapa tahun lagi kita akan lihat dia jadi seorang kepala kantor wilayah. Nah, yang serunya tadi waktu zaman Yusuf masih kuliah dan memimpin persekutuan doa tersebut, ada seorang anak muda pintar sekali, IPK-nya hampir 4.
seniornya Yusuf kebenaran. Ya, saya mau cerita sedikit. Anak muda ini khotbah panjang, lebar, dan lama. Begitu selesai persekutuan doa, saya bilang sama Yusuf, Sup, kamu nggak salah nih anak khotbahnya seperti ini di persekutuan doa. Enggak kak, katanya. Tapi saya juga nggak enak mau negurnya. Oke, saya bilang, saya mau ngomong sama dia. Saya ngomong sama dia sebentar, namanya si A. Sebut aja dia si A. Jadi, waktu saya ngajak ngobrol dia, saya tanya, kamu di gereja mana? Dia bilang di gereja A. Terus, kamu di gereja, kamu dimuridin sama siapa? Dengan jawaban tegas dan lugasnya, dia bilang gini, saya dimuridin sama Tuhan Yesus kok. Saya bilang, baru kali ini saya ketemu murid Tuhan Yesus yang ke-13. Iya, setahu saya, Yesus tuh punya 12 murid loh. Satu mati, bunuh diri. Kamu murid yang ke-13 berarti, saya bilang. Biarpun dia pintar, tetapi ketika dia tidak dimuridkan, kata orang tuh dia akan ngaco. Pohon kalau biarpun dia tumbuhnya besar, tinggi, daunnya lebat, hijau, tetap aja kita harus pangkas ya. Ya pastor ya, saya yakin kalau kita dibersihin sebagai, kita dibilang apa? Tuhan Yesus itu ada pokok anggur yang benar. Kita ini rantingnya, carang-carangnya ya. Jadi kita aja dibersihin. Apalagi tanaman yang kita rawat. Pohon kalau mau berbuah besar, buahnya baik, buahnya bagus, buahnya manis, harus dibersihin. Kalau Anda yang ngerti pertanian atau perkebunan, saya yakin pohon itu harus dipangkas, ditebang, daunnya harus dibabat, ranting yang gak penting dibuang. Untuk dia bisa berbuah dengan baik. Nah, kita perlu bawa anak-anak muda ini masuk ke dalam zona pemuritan. Karena proses pemuritan ini akan menjadi suatu wadah atau tempat, akan menjadi suatu kawah candra di muka. Kalau di dalam cerita pewayangan, di mana seorang anak muda itu diproses, dibentuk, digembleng, dilatih, diperlengkapi tentang berbagai hal, untuk suatu hari nanti mereka akan diluncurkan atau dilepaskan seperti anak panah di tangan pahlawan tadi. Anda tidak akan bisa menjadi anak panah yang tajam kalau Anda tidak dimuridkan buat anak-anak muda. Saya nggak percaya kalau dibilang dengan cukup dengan pelayanan setiap minggu Anda akan tajam. Saya nggak percaya. Harus masuk ke dalam zona pemuritan, proses pemuritan. Selama kurun waktu 21 tahun lebih saya berada di dalam Tuhan, dan saya sudah banyak sekali belajar dan bahwa tidak ada cara yang lebih baik selain daripada proses pemuritan ini. Dan hal ini yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang murid dan bukan hanya menjadi seorang pengikut. Seorang murid itu akan tetap tinggal ketika badai masalah datang, tetapi seorang pengikut itu biasanya akan lari, bahkan murtad ketika badai kehidupan atau penganiayaan itu datang ke dalam kehidupan mereka. Firman-Nya boleh buka, satu orang baca lagi. Di Matius 28 ayat 19-20. Satu orang. Stephen boleh berdiri, Stephen? Matius 28 ayat yang 19 dan 20. Amin. Orang Kristen punya amanat agung, Bapak Ibu. Saudara sekalian, wahai anak-anak muda, kita punya amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 ini. Karena itu, pergilah. Dibilang, pergi. Tuhan Yesus nyuruh kita pergi, bukan nyuruh kita datang. Jadikanlah semua bangsa apa? Murid, bukan pengikutku. Yesus gak butuh pengikut. Yesus butuh murid. Tuhan Yesus butuh murid.
Yang mau diproses, yang mau dibentuk, yang mau diajar. Yang mau tunduk sama otoritas. Ketika seorang anak muda itu mau untuk dimuridkan, dia mau hidupnya untuk terbuka kepada orang lain, terhadap orang lain, mau untuk dikoreksi, mau untuk menerima masukan, saran, nasihat, bahkan mau untuk menerima teguran dan hardikan, dan anak muda tersebut juga akan mau belajar tunduk kepada otoritas rohaninya, maka ia akan mengalami suatu proses percepatan, acceleration dalam hidupnya. Kalau saya boleh punya istilah, hidup anak muda tersebut akan menjadi fast atau cepat. Saya masih ingat ketika saya dulu di Jakarta. Ini pengalaman hidup saya pribadi. Makanya pastor tadi bilang bahwa bagikan apa yang saya alami. Saya di Jakarta itu sempat menjadi yatim piatu secara rohani. Kenapa? Orang yang memuridkan saya tiba-tiba hilang dari gereja. Tanpa berita. Tanpa ngomong, Pian, saya pindah atau ke gereja lain atau apa. Enggak, meninggalkan saya begitu saja. Terlunta-lunta saya secara rohani. Enggak ada orang yang mau muridin saya. Apalagi saya datang dari daerah. Oh, di Jakarta tuh cukup tinggi egoisnya ya. Saya baru tahu di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk minta dimuridkan sama Pastor Maruli. Waktu itu Pastor Maruli belum jadi pastor, masih evangelis dibilang. Saya ngomong pertama nggak ditanggepin, diantepin kata orang Betawi. Datang lagi tahun berikutnya minta dimuridkan, nggak juga dianggap. Datang lagi ketiga kali, nggak juga dianggap. 3 tahun berturut-turut. Satu kali saya cuma ngadu, curhat sama adiknya Pastor Marganti, Bang Imi, almarhum, Immanuel Suite. Pastor Jeffrey kenal beliau. Bang Imi inilah yang menyampaikan isi hati saya kepada Pastor Marganti. Akhirnya saya sama Pastor Marganti duduk bertiga sama Pastor Maruli. Di sidang Pastor Maruli. Dan perkataan yang terngiang-ngiang di telinga saya sampai hari ini adalah apa? Dia ngomong sama Pastor Maruli seperti ini tentang saya. Maruli, kamu membunuh dia. Saya kaget loh. Saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi Pastor Gan tegas sekali ngomong kepada Pastor Maruli. Kamu membunuh dia. Dia bilang. Jadi kalau kita tahu bahwa ada orang yang mau dimuridkan tetapi kita tidak mau memuridkan dia, kita membunuh dia secara rohani. Itu satu. Kalau Anda sebagai anak muda tidak mau dimuridkan, berarti Anda bunuh diri secara rohani, pelan-pelan. Ya, bunuh diri gak usah fisik deh, rohani aja dulu. Ngeri ya? Sekarang ini, karena banyak anak muda gak mau sekarang dimuridkan. Selanjutnya, ada 4 karakter FAST yang harus dimiliki oleh seorang anak muda supaya hidupnya bisa menjadi maksimal atau fast atau cepat tadi. Dulu waktu masih zaman gereja kita sebelumnya, sinode sebelumnya, kita mengenal namanya faithfulness, available, teachable. Tapi sekarang seiring dengan waktu, di dalam pelayanan anak muda, kami tambahkan 1 huruf lagi, S, yaitu submission. F yang pertama adalah faithfulness, kesetiaan. Amsal 19 ayat 22 dan Amsal 20 ayat 6. Boleh satu orang anak muda lagi bacain? Siapa yang bisa bacain? Epid? Amsal 20 ayat 6. 19 dulu, 19:22 dulu. Amsal 19 ayat 22. Josephine ini menjadi yang salah satu yang paling muda nih dalam ruangan ini. Ada Fafa, ada Michael, ada Josephine. Bacain. 19 ayat 22. Bacain. Oke. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6. Coba bacain. Amsal 20 ayat 6. Mardi.
Banyak orang mengatakan dirinya baik hati. Baik hati aja nggak cukup. Anak muda, Anda ngomong Anda anak yang baik, nggak cukup. Setia nggak di dalam rumah Tuhan? Setia nggak melayani Tuhan? Setia nggak dengan kelompok sel? Setia nggak ikut ibadah? Yang kedua, available. Itu di 2 Timotius 2 ayat 4. Anak muda lagi bacain. Kohan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Mana ada tentara yang lagi pergi berperang tiba-tiba dia lagi mau nembak musuh? Di rumah tadi kompor gas sudah dimatiin belum ya? Nggak ada. Tadi susu anak saya udah beli belum ya? Nggak ada tentara yang sedang berperang, sedang berjuang itu mikirin hal-hal yang remeh-temeh begitu. Dia fokus kepada tujuan dia, supaya ia berkenan kepada komandannya. Kalau disuruh kasih perintah, siap Pak. Nggak ada tentara tuh bilang, ntar dulu Dan, nggak bisa Dan. Anak gua belum nyusu Dan. Nggak ada. Pernah dengar tentara ngomong begitu? Bisa kena tabok sama komandan. Siap nggak bisa Dan? Nggak ada. Siap nggak bisa, nggak ada. Tentara itu siap nggak siap, harus siap. Yang ketiga, submission, penundukan diri. Ini yang paling sulit. Ini salah satu yang paling sulit, penundukan diri. Makanya anak-anak muda itu banyak menjadi orang-orang yang pemberontak, rebellion, termasuk saya yang bicara. Saya dulu dimuridin sama Pastor Marul itu, biar Anda tahu nih, sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, ketua sinode kita sekarang tuh kebenaran Bapak rohani saya, Pastor Marul itu Lumban Gaul, waktu saya di Jakarta. Beliau itu biarpun tubuhnya besar, tinggi, berisi ya, saya nggak mau bilang gemuk, berisi ya. Itu usianya 2 tahun lebih muda daripada saya. Tapi saya dimuridkan sama orang yang 2 tahun usianya lebih muda. Awal mulanya saya sangat sulit tunduk kepada beliau. Tapi Tuhan ngajarin kepada saya tentang kerendahan hati. Untuk tunduk sama beliau. Terlepas dari apalah yang jadi kekurangan beliau sebagai orang muda juga. Pada saat itu Pastor Mauli juga masih single ya. Kami berdua masih sama-sama single. Masih sama-sama muda. Jadi saya belajar ini. Submission, penundukan diri. Firman-Nya ada di Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saya bacain buat Anda semua. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yang kata yang pertama adalah ingatlah dulu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat lahir baru tahun 2000-an awal. Saya tuh sebenarnya dimuridkannya sama Pastor Jeffrey juga. Sebagai gembala saya sekaligus Bapak rohani saya waktu di Palembang. Pastor Jeffrey ini datang ke rumah, ngadain komsel. Mami saya saksi hidupnya. Sama Pak Kristen juga yang tahu. Waktu itu Pastor Jeffrey belum nikah, Pastor ya. Jangkau saya ke kampus. Padahal saya masih lari-lari tuh. Saya masih merokok bahkan. Kalau ada Pastor Jeffrey tiba-tiba rokok terbang gitu. Saya buang, takut karena ada pastor datang. Yang kedua, Ibrani 13 yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nggak ada cara lain. Anda harus submit. Anda harus tunduk kepada otoritas rohani Anda. Ayat lanjutannya tadi. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Saya mau cerita sedikit soal penundukan diri. Saya pernah waktu itu ngobrol sama Pastor Mauludi di Jakarta. Waktu dia lagi ngeluh. Capek juga dia kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, sebagai orang muda. Dia pernah ngomong begini sama saya. Saya masih ingat. Fian, gue gak bisa nginjek kepala lu, katanya. Gue gak bisa bikin lu tunduk sama gue dengan nginjek kepala lu. Gak mungkin. Sama seperti gue sama Pastor Marganti. Dia bilang. Saya masih ingat sekali omongan itu. Kami duduk ngobrol berdua di gereja. Dia bilang, ini yang gue lakuin ya terhadap dia, katanya. Ya gue tunduk aja sama dia. Gue belajar tunduk. Sudah merendahkan diri, ya makin nunduk aja katanya. Bukan posisi badannya ya, maksudnya hati kita. Biarpun dia tahu ada hal-hal yang dia nggak sepakat, misalnya sama gembala, sama bapak rohaninya, Pastor Marganti. Tapi saya belajar di situ. Oh iya ya, aku nggak mungkin dong. Saya nggak mungkin dong. Harus dipaksa sama Pastor Maruli untuk tunduk. Saya nggak mau juga kepala saya diinjak orang. Jadi hati saya harus benar-benar rendah hati belajar. Dan satu kali saya belajar kerendahan hati itu bagaimana tunduk kepada beliau adalah ketika saya sakit. Saya sakit, saya datang ke Komsel, tapi karena disuruhnya datang, waktu itu saya lagi belum bekerja setelah dari pekerjaan sebelumnya, saya lagi nganggur. Nah, saya sakit, kebenaran Pastor Maruli nganter saya pulang setelah pulang Komsel. Dia cuma nanya, Fian kamu udah makan belum? Belum, saya bilang. Lu mau makan nggak? Iya, lu mau makan apa? Saya bilang, lagi nggak bisa nelen, saya bilang, saya mau makan bubur aja deh. Dibawa ke Pecenongan. Makan bubur ikan. Nah, setelah makan berdua kami makan 2 porsi bubur dan 2 jeruk anget, saya masih ingat. Pas bayar nih, dikasih tahu harganya sekian. Kaget Pastor Maruli. Saya lihat dia tersentak. Oh, mahal nih makanan ini rupanya. Saya nggak pernah makan di Pecenongan. Tiba-tiba malam itu diajak makan di Pecenongan. Waktu mau ngomong ya, lagi nganggur kan lagi bokeh ya. Begitu disebut angkanya tuh saya kaget. Oh, oke, sekian. Waktu Pastor Maruli ngeluarin dompet, dia nahan dulu nih. Wah, saya bilang, jangan-jangan dia juga duitnya pas-pasan nih. Saya nggak bawa duit, dia duitnya pas-pasan. Tapi akhirnya dia tarik, oh dia bayar. Oh, di situ saya belajar. Oh Tuhan, saya tahu ini adalah hamba-Mu. Saya belajar untuk tunduk sama dia. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Jadi saya masih ingat, itu harganya 48.000. Semuanya, 2 porsi bubur ikan dan 2 jeruk anget. Sisa 2.000 buat bayar parkir. Dan ternyata buat saya itu uang terakhirnya dia pada malam itu. Habis itu dia nggak ada uang lagi. Tapi itu membekas sekali bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa pengorbanan dia dalam hidup saya itu sangat besar. Makanya kenapa hubungan kami menjadi sangat kuat, sangat erat setelah itu. Kenapa? Karena saya belajar tunduk kepada otoritas rohani saya. Ingat ya, orang yang menjadi orang tua rohani kita, bapak rohani kita, pemimpin kita, adalah orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas jiwa kita. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Jangan bikin orang tua rohani kita ngedumel. Jangan bikin orang tua rohani kita kesel. Kalau orang tua jasmani aja bisa kita bikin kesel, apalagi orang tua rohani. Durhaka kita kepada mereka-mereka yang jadi hamba Tuhan ini. Jadi kalau diajarin, dengar, nurut setiap masukan saran. Saya belajar merendahkan hati saya dengan Pastor Jeffrey. Kalau kasih masukan apapun saya belajar. Iya bang, ya Pastor. Disuruh apapun, iya belajar. Yang keempat, teachable, mau diajar. Mazmur 119 ayat 71. Febe, bacain Be. Saya sedikit lagi ini masih.
Mazmur 119 ayat yang ke-71. Oke, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ditindas ini bukan dibully, bukan dianiaya, bukan dipersekusi. Maksudnya anak muda itu harus ditindas, ini maksudnya dikasih tanggung jawab, diajarin tentang banyak hal. Jangan biarkan anak muda sekarang lemah. Saya lihat banyak sekali anak muda di dalam gereja itu lemah. Saya dorong kepada Anda semua yang memiliki anak, sebagai orang tua, saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan anak kita menjadi generasi yang lemah di suatu hari nanti. Biarkan mereka bertumbuh, biarkan mereka belajar, biarkan mereka jangan sibuk dengan gadgetnya saja. Latih mereka, didik mereka, ajari mereka, suruh mereka tanggung jawab di rumah. Bangun pagi, bantu orang tua. Saya nggak percaya bahwa anak kita akan berhasil suatu hari nanti kalau mereka tidak kita didik dari sekarang. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Ini anak-anak rohani saya saksinya. Hadi, Nokri, Stephen, Tony. Bahkan ada satu lagi, Ciro. Dulu masih ingat saya. Maaf ngomong, salah satu anak rohani saya belum pernah cuci piring kali ya. Tapi di rumah kami latih mereka cuci piring. Kami latih mereka nyapu. Kami latih mereka ngepel. Bukan jadi jongos. Melatih mereka untuk punya skill. Hei, kamu nanti bakal jadi pemimpin atas rumah tanggamu. Menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam buat keluargamu nanti. Kalau cuci piring aja nggak bisa, jangan ngomong firman Tuhan. Saya ngomong begitu sama mereka. Jangan mimpin orang lain, kalau mimpin diri sendiri belum bisa. Jadi puji Tuhan, sekarang mereka banyak yang bisa macam-macam. Bahkan mereka lebih pintar dalam banyak hal. Saya bangga dengan anak-anak rohani ini. Kenapa? Proses pembentukan itu yang membuat mereka dewasa. Konklusi dari saya pada pagi hari ini, gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya tutup begini khotbah saya hari ini. Sudah saatnya gereja Tuhan bangkit. Sudah saatnya gereja Tuhan bangkit kembali untuk menjangkau, untuk memenangkan, melatih dan memperlengkapi, bahkan memuridkan anak-anak muda untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Sudah saatnya. Ini aja ruangan ini udah hampir penuh Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya bahwa ruangan ini tidak akan lama lagi akan penuh. Salah satunya penuh dengan anak-anak muda. Ada amin? Jangan biarkan ruangan ini kosong. Kita geser. Bukan hanya geser bangunannya, Pastor. Kita perlebar kerajaan Allah di muka bumi. Kalau kita mau menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk anak-anak muda, mereka akan berlari cepat. Dan mereka akan menjadi penerus-penerus kita di gereja Tuhan. Di tempat ini, di bangsa dan negara ini. Kita akan semakin tua. Generasi yang berikutnya akan menggantikan. Kita harus memberikan tongkat estafet itu kepada mereka. Passing the baton to the next generation. Nggak bisa selamanya di tangan kita. Pastor tadi bilang akan ada orang lain yang menggantikan. Saya juga sama. Saya dapat visi tentang anak-anak muda ketika saya hampir berusia 40 tahun. Tentang Kaleb saya dapatnya. Kaleb itu dipanggil Musa, disuruh Musa sama-sama Joshua. Ini bicara Kaleb bin Yefune ya di dalam kitab. Untuk mengintai tanah perjanjian pada saat dia berusia 40 tahun. Pada usia 85 tahun kalau Anda baca Alkitab. Usia 85 tahun, dia minta
apa yang menjadi bagian dia kepada Joshua. Usia 85, Kaleb baru mendapatkan tanah perjanjiannya. Saya baru seminggu lah ya, baru ulang tahun juga. Angel baru kemarin, Angel. Happy birthday sekali lagi, Angel. Ya, saya baru usia 45 tahun. Masih sangat muda, saya bilang. Saya masih sangat muda, saya masih kuat. Saya akan menjalani 40 tahun lagi peperangan saya untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Saya beriman, Tuhan, suatu hari nanti ketika aku berusia 85 tahun, aku bisa melihat Tuhan, apa yang Kau janjikan, tanah perjanjian itu, buat diriku dan keluargaku, buat anak cucuku nantinya. Saya beriman, Tuhan, saya menubuatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. God, please give me the promised land. What is? Apa itu? Berikan kepadaku. Dan aku menyaksikannya dan untuk anak cucuku nanti. Dan setiap anak muda di tempat ini yang mengaku dirinya Kristen, sudah bertobat lahir baru, sudah dibaptis air, atau bahkan sudah melayani. Saya beritahukan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tahukah Anda betapa pentingnya bagi Anda untuk memiliki seseorang mentor, pembimbing, bahkan sosok seorang bapa rohani atau ibu rohani bagi hidupmu? Kalau Anda mau dimuridkan, itu tandanya Anda mau belajar untuk tunduk kepada otoritas rohani Anda. Anda mau untuk dinaungi atau dilindungi secara rohani. Karena mereka lah yang nantinya akan berjaga-jaga atas hidup kita. Seperti ayat firman Tuhan di Ibrani 13 tadi. Janganlah kita menjadi seorang orphan atau yatim piatu secara rohani. Atau menjadi anak-anak gampang di dalam rumah Tuhan. Anak-anak gampang itu sebenarnya bahasa halusnya. Kalau bahasa yang lebih ekstrimnya sebenarnya anak haram, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang diri Anda Kristen, sudah bertobat lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Bahkan sudah melayani. Tetapi ketika Anda ditanya, siapa yang menjadi orang tua rohanimu? Siapa bapak atau ibu rohanimu? Jawabannya nanti, kayak anak muda yang tadi, Tuhan Yesus. Yesus sudah gak memuridkan. Yesus sudah kembali ke surga. Tugas kita yang memuridkan orang lain. Jadi Anda tidak bisa memuridkan orang lain kalau Anda tidak mau dimuridkan. Dimuridkan dulu, baru bisa memuridkan orang lain. Itu yang saya percaya. Makanya saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak muda tentang hal ini. Coba Anda renungkan dan pikirkan hal ini. Mungkin tim musik bisa maju ke depan. Main keyboard. Saya cuma mengajak kita semua untuk merenung dan berpikir sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini. Satu lagu worship. Lagu worship. Maukah kita semua yang ada di tempat ini melakukan hal ini? Saya kasih kita semua kesempatan untuk berpikir sejenak, merenung. Mari kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan sembah Tuhan dengan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa Sorgawi, pada saat ini
Ajar kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan. Baik bagi kami orang-orang tua, ajar kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan membiarkan mereka menjadi anak-anak yang lemah, bukan membiarkan mereka menjadi generasi yang gampangan Tuhan. Ajar kami untuk berani tegas kepada mereka Tuhan. Ajar kami untuk tidak membiarkan mereka berleha-leha. Dan kami akan menyesal suatu hari nanti Tuhan melihat kehidupan mereka. Dan ajar kami juga Tuhan sebagai orang-orang muda Tuhan, untuk tunduk Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak muda untuk tidak menjadi anak-anak muda yang bodoh Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak muda yang setia, yang submit, yang mau tunduk kepada otoritas kami, yang mau diajar Tuhan. Berikan mereka hati sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berkati mereka, urapi mereka dengan roh seorang anak, untuk suatu hari nanti mereka bisa menjadi seorang bapak-bapak yang baik Tuhan, bagi gereja Tuhan. Berikan mereka hati seorang anak. Dan buat bapak-bapak, berikan mereka hati yang bapak Tuhan, hati yang bapak yang mengasihi Tuhan, hati bapak yang mengasihi anak-anaknya Tuhan. Oh Bapak, hamba berdoa Tuhan, berkati setiap daripada para bapak-bapak di tempat ini dengan hati seorang bapak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang tertulis di dalam kitab Maleakhi itu terjadi Tuhan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di tempat ini ya Tuhan akan terjadi terobosan. Umat Tuhan akan bangkit, gereja Tuhan akan bangkit Tuhan. Dan hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan, bangkitkan para bapak, bangkitkan para anak-anak-Mu juga Tuhan secara rohani. Kami yakin tempat ini tidak akan pernah muat lagi Tuhan, ketika kami bergerak sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bersinergi Tuhan, menjangkau, memenangkan, melatih, memperlengkapi anak-anak muda ini Tuhan, bagi generasi penerus bangsa kami, bagi generasi penerus gereja Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami akan menuainya suatu hari nanti Pak, di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak saudara diberkati, ada amin, diingatkan kembali. Semua kita pernah muda. Coba lihat kiri kanan yang sudah berumur, bilang kita juga pernah muda. Kita juga pernah bodoh, benar nggak? Kita juga pernah melakukan hal-hal yang menyakiti otoritas kita, terlebih lagi Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 11 katakan apa? Bagaimana seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Amin. Ada amin? Baik, sebentar saya persilakan untuk yang akan menyampaikan pengumuman. Tapi sebelumnya saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ibadah ini? Boleh angkat tangannya. Wah, ada beberapa orang di situ, puji Tuhan. Nanti saudara bisa kenalan sama saudara-saudari kita. Saya mau welcoming aja. Tidak ada orang asing di rumah Tuhan. Kita semua keluarga Allah. Walaupun kalau saudara lihat kiri kananmu ada orang-orang dari berbeda suku, bangsa dan bahasa, tapi percayalah kalau sudah ada di dalam rumah Tuhan, kita semua keluarga Allah. Amin. Saya persilakan untuk memberikan pengumumannya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan memberi, namun sebelum kita memberi, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 27 sampai 31. Lukas 12 ayat 27 sampai 31. Sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bareng-bareng.
Amin. Oke. 1, 2, 3. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Kita percaya bahwa kita memberi bukan karena kuat gagah kita, karena kita punya. Bahkan ada janda miskin saja di tengah kekurangannya dia bisa memberi. Karena apa? Karena dia bersyukur Tuhan pelihara hidupannya. Kalau di firman Tuhan disampaikan bagaimana bunga bakung aja Tuhan kasih keindahan, terlebih kita, hidup kita Tuhan pelihara. Kita percaya apapun menjadi keadaan kita hari ini, kita percaya kita tetap dalam penjagaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat daripada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan ketika kami beribadah, kami mengucap syukur Tuhan. Inilah waktu kami untuk memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan Tuhan, persembahan janji iman Tuhan, persembahan misi Tuhan, persembahan untuk dana gedung Tuhan. Oh Yesus, kami memberi dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita dari hati kami Tuhan untuk memberi. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk pengelolaannya Tuhan. Kami menolak setiap belalang pelahap Tuhan yang akan mencuri Tuhan persembahan kami Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah ini untuk memuliakan nama-Mu dan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
Baik, puji Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita pulang, kita rindu pulang bawa berkat. Dan juga untuk saudara-saudara yang menyaksikan di YouTube, saya ajak kita semua untuk siapkan hati, siapkan roh kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Di rumah masing-masing boleh mengangkat tangan, tapi di ruangan ini saya minta kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa berkat. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau memanggil kami untuk menjadi murid Kristus. Dan oleh karenanya Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami rindu pulang bawa berkat. Kami rindu pulang jadi berkat. Dan kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan bersama-sama, dengan iman kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.